Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan tetap semangat belajar secara daring ya. Nah, pada video hari ini, Ibu akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu kebahasaan dan penyusunan teks prosedur. Nah, minggu lalu kita sudah membahas pengertian, ciri-ciri, jenis, bagian, dan struktur dari teks prosedur. Nah, ini adalah contoh-contoh dari teks prosedur yang sudah kita bahas minggu lalu ya. Kalian bisa membukanya di PPT dan modul yang telah Ibu bagikan di Classroom. Selanjutnya kita masuk ke kebahasaan teks prosedur. Yang pertama ada kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti ini digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung. Contoh di teks prosedur adalah kamu, kita, Anda, mereka, ia, dan nya. Nah, contohnya seperti Anda akan melakukan, kamu akan memotong sayur ini. Selanjutnya ada konjungsi atau kata lainnya adalah kata penghubung. Nah, konjungsi di teks prosedur ini ada dua, yaitu konjungsi syarat. Contohnya adalah jika, apabila, atau seandainya. Nah, contoh di teks prosedur biasanya jika tidak mempunyai sayur, bayam, maka bisa digunakan sayur sawi. Apabila air sudah matang, matikan kompor. Lalu ada konjungsi temporal, yaitu menyatakan waktu. Contohnya, kemudian, setelah, pertama, lalu, setelah itu, selanjutnya, dan terakhir. Itu adalah contoh dari konjungsi temporal atau konjungsi waktu di teks prosedur. Selanjutnya adalah kalimat imperatif. Kalimat imperatif ini pengertiannya adalah kata perintah atau kalimat yang mengandung perintah. Kalimat imperatif berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang melakukan sesuatu. Teks prosedur mengandung banyak kata perintah. Nah, biasanya di teks prosedur itu mengandung banyak kata perintah. Seperti pertama, campurkan bahan-bahan tersebut hingga menjadi adonan solid. Setelah itu, bentuklah campuran adonan menjadi botol dengan cetakan. Nah, kalimat perintahnya itu seperti campurkan dan bentuklah. Jadi, fungsinya itu menyuruh pembaca untuk melakukan sesuatu atau menyuruh seseorang melakukan sesuatu. Selanjutnya ada kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif ini pengertiannya adalah kalimat yang berisi pernyataan atau kalimat berita. Kalimat deklaratif berfungsi untuk memberi informasi atau berita tentang sesuatu. Nah, jadi di teks prosedur itu memuat informasi yang ingin diberitahu penulis kepada pembaca. Nah, biasanya kalimat deklaratif ini banyak ditemukan di bagian pernyataan umum atau biasanya terletak di paragraf pertama. Contoh lainnya bisa kalian lihat di LKS kalian halaman 15 adalah daun yang sudah ditata di atas kain lalu dipukul-pukul hingga keluar air yang meresap ke dalam kain. Contoh kedua, selanjutnya kain direndam air tawas atau tunjung agar warna daun tidak luntur saat dicuci. Nah, itu adalah contoh dari kalimat deklaratif. Selanjutnya kita masuk ke kalimat interrogatif. Pengertiannya dulu ya. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan atau kalimat pertanyaan. Nah, fungsi dari kalimat ini adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kalimat interrogatif dapat dibagi menjadi kalimat interrogatif yang menuntut jawaban ya atau tidak, dan kalimat interrogatif yang menuntut jawaban yang berupa informasi. Nah, jadi pada teks prosedur itu ada
kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan yang menuntut jawabannya hanya ya atau tidak. Ada juga yang menuntut jawaban secara informasi atau jawabannya itu panjang berupa kalimat, bukan jawaban ya atau tidak. Nah, contoh kalimat interrogatif yang hanya memerlukan jawaban ya atau tidak adalah: apakah Anda mengenali petugas? Apakah Anda memahami kesalahan Anda? Nah, itu adalah jawaban ya atau tidak. Ada juga kalimat interrogatif yang menuntut jawaban berupa informasi, dapat kalian lihat di halaman 15 ya. Nah, selanjutnya ada Ibu berikan contoh teks prosedur membuat tempat pensil dari botol plastik. Nah, ini kalian baca dulu, bisa kalian pause atau hentikan sebentar videonya. Kalian bisa menentukan strukturnya, tetapi itu sudah menentukan bersama-sama ya strukturnya. Kita ingat-ingat lagi ya. Yang pertama, strukturnya ada di paragraf pertama, yaitu ya, benar, tujuan. Selanjutnya, paragraf kedua adalah strukturnya bahan dan alat atau bagian material. Paragraf ketiga adalah langkah-langkah atau petunjuk atau tahapan. Dan struktur yang terakhir adalah penutup atau penegasan ulang. Nah, ini adalah contoh teks prosedur. Lanjut, kita akan menganalisis kebahasaannya ya. Yang pertama ada kata ganti. Contoh dalam teks tersebut adalah: dengan sedikit sentuhan kreativitas, kamu bisa menyulapnya menjadi benda yang lebih berguna. Nah, kata ganti yang dipakai adalah kamu. Kedua, konjungsi. Kita mulai dari konjungsi syarat dulu ya. Syaratnya atau konjungsi syarat adalah menggunakan jika, sedangkan konjungsi temporal menggunakan selanjutnya. Nah, lanjut kita ke kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini contohnya: mulailah dengan menggunting, ukur resleting, rekatkan resleting, dan lain-lain. Yang keempat, kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan. Nah, biasanya kalimat interrogatif ini ditandai dengan tanda tanya. Contohnya, misalnya tempat pensil, gimana cara? Terakhir adalah kebahasaan kalimat deklaratif. Nah, contohnya dalam teks terdapat di paragraf pertama yang termasuk di struktur bagian. Nah, jadi banyak kalimat deklaratif yang terdapat di paragraf pertama dari teks prosedur membuat tempat pensil dari botol plastik. Lanjut, kita ke materi terakhir, yaitu penyusunan teks prosedur. Nah, langkah-langkahnya yang pertama, mencatat macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan. Jadi kalian bisa mengingat-ingat kegiatan apa yang pernah dilakukan atau yang ingin kalian lakukan. Yang kedua, menentukan tema kegiatan, entah itu kalian ingin membuat atau melakukan atau menggunakan sesuatu sesuai dengan jenisnya ya. Yang ketiga, membuat kerangka dalam topik kegiatan yang secara garis besar. Kerangkanya itu adalah struktur dari teks prosedur. Yang keempat, menyusun kerangka. Nah, jadi disusun mulai dari urutan pertama langkah-langkahnya dan mudah dipahami oleh pembaca. Setelah menyusun strukturnya secara garis besar, selanjutnya kalian mengumpulkan bahan-bahan jika bahan-bahan tersebut diperlukan ketika membuat teks prosedur. Dan langkah yang terakhir adalah mengembangkan kerangka atau strukturnya atau bagian teks prosedur menjadi langkah-langkah yang jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh pembaca. Nah, itu tadi penjelasan Ibu mengenai kebahasaan dan penyusunan teks prosedur. Jadi kalian bisa melihatnya ya di halaman 14 sampai 15 untuk kebahasaan. Dan untuk penyusunan teks prosedur kalian bisa lihat di halaman 18 pada buku LKS kalian. Nah, sampai di sini pengertian atau penjelasan Ibu mengenai kebahasaan dan penyusunan teks prosedur. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan di classroom. Tanyakan saja jika ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami. Nanti kita sama-sama untuk mendiskusikan jawaban atau pertanyaan lain dengan teman-teman kalian. Jadi agar bisa lebih menyenangkan pembelajarannya. Nah, sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Salah hilap Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.